Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana yassir lana umurana wa umural muslimin. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal tentang perampasan. Pasal tentang hukum hakam merampok. Apa itu merampok? Al-ghasbu, merampok itu adalah, merampas itu adalah istilahun ala haqqi ghairin, berkuasa atas hak orang lain, walau manfaatan, walaupun adalah hak itu berupa manfaat, bukan benda, tapi berupa manfaat. Contoh, kaiqamati man qa'ada bi masjidin, seperti menyuruh berdiri orang yang sedang duduk di masjid. Itu termasuk merampas. Seseorang sudah duduk di masjid, ada di shaf, kita datang belakangan, kita suruh dia pindah, kita duduk di situ. Nah, itu disebut merampas. Kenapa? Berkuasa atas hak orang lain. Walaupun hak dia bukan hak memiliki, tapi hak memanfaatkan. Au sukin, atau di pasar. Seseorang duduk di pasar, kita suruh berdiri tanpa ada hak. Tapi kalau ada hak nggak apa-apa. Mana contoh ada hak? Naik Trans Padang, kemudian kondektur menyuruh anak muda berdiri karena naik orang tua, anak muda berdiri karena naik orang hamil, anak muda berdiri karena naik orang cacat. Itu menyuruh dia berdiri, itu ada hak. Hak apa? Ditulis di cerminnya, diprioritaskan. Tulis itu, ada gambarnya sekalian. Gambar bertongkat orang bongkok, kemudian orang buncit, kemudian orang pakai tongkat. Nah, berarti tempat duduk itu skala prioritasnya adalah wanita hamil, orang tua, orang cacat. Kalau sekiranya kondektur menyuruh berdiri anak muda, itu bukan merampas namanya. Itu namanya hak. Nah, dengan Anda memilih naik Trans Padang, berarti telah menyetujui persyaratan tersebut. Begitu juga duduk di masjid. Kita imam, kita khatib, kita muazzin. Sudah disiapkan sejadah itu, ditulis malah imam, khatib, muazzin, imam 1, imam 2, pengurus. Duduk orang situ, dia nggak ada urusannya. Disuruh orang itu berdiri, itu nggak ada masalah, itu hak. Kenapa? Karena tempat tersebut khusus bagi penyelenggara ibadah sholat Jumat.
Mana contohnya lagi? Kajulusihi ala firasi ghairi. Merampok juga seperti duduknya seseorang di atas kasur orang lainnya. Duduknya seseorang di atas kasur orang lain walaupun dia tidak memindahkan akalnya kasur. Nah, ini dalam istima ini. Dalam istima kan dibentangkan kasur, booking tempat tidur. Kita mau tidur, orang ngobrol di situ. Itu dianggap merampas. Tapi ketika jadwal sholat, orang sholat di tempat kita tidur, itu hak. Karena memang aturan istimewa begitu, tempat sholat, tempat tidur adalah tempat sholat. Jadi nggak mestilah setiap orang sholat di tempat tidurnya. Mana kelurusan shaf, mana menukan shaf di depan. Akhirnya kalau ada aturan sholat mesti di tempat tidur masing-masing, jadi yang di luar yang belum datang shaf akan kosong, maka akan rapat ke depan, susun shaf. Akhirnya kita sholat di atas spring bed orang lain. Apa hukumnya? Hukumnya boleh. Itu bukan istilah namanya, itu bihaq, dengan aturannya begitu. Wa iz'ajihi andarih, dan seperti mengusirnya seseorang dari rumahnya. Mengusirnya seseorang dari rumahnya walaupun orang yang mengusir itu tidak memasukinya rumah. Walaupun orang yang memasuki itu, orang yang mengusir itu tidak memasukinya rumah. Kita todongkan senjata, kita teror, keluar. Semua yang dalam rumah keluar, baris depan rumah. Nggak ada pemeriksaan. Bukan dari negara, bukan dari pemerintah, bukan dari keamanan, bukan ada tujuan kemaslahatan. Hanya ingin menampakkan dia jago, bisa mengeluarkan orang di rumah. Lepas itu dia pulang. Nah, itu juga istilah. Dia telah menguasai rumah orang lain, yaitu dia memaksa si pemilik keluar dari rumah walaupun dia tidak memasuki rumah tersebut. Contohnya lagi, mengendarai kendaraan orang lainnya. Bukan mengendarai dalam artian mengendarai dijalankan, tapi dalam artian menaikinya. Beli sate, makan di atas motor orang, itu namanya merampas. Istilah ala haki ghairi. Dia lihat mana motor yang empuk kasurnya dari itu parkiran itu. Dia duduk di situ, nongkrong, bicara. Itu juga dianggap merampas. Ruku bidabbati ghairi, mengendarai kendaraan orang lainnya, menaiki kendaraan orang lainnya. Apalagi sampai di otak-atik kendaraannya. Spionnya dia masang sorban, sambil makan somai, sambil makan es, akan sepion makan, melihat jerawat. Itu dianggap merampas karena telah berkuasa kepada hak orang lain tanpa izin. Kemudian istikhdamil abdihi, minta pelayanan kepada budak orang lain. Itu istilah, minta pelayanan kepada budak orang lain. Minta tolong melayani kepada orang balik berakal itu nggak merampas. Kenapa? Karena dia punya hak untuk membantu. Dia punya hak mutlak kepada dirinya. Tapi kalau minta tolong kepada budak orang lain atau kepada anak orang lain yang belum balik, itu mananya merampas.
Anak kecil, kata Ihsan, ambilkan handuk abang lah. Ambilkan, malas begitu. Akhirnya anak kecil belum balik itu ambilkan handuk abang Ihsan. Berarti dia telah merampas. Tapi kalau minta tolong kepada orang yang sudah dewasa, kita tidak disebut merampas, karena si dewasa itu sudah mutlak tasarruf. Nah, begitu juga minta tolong sama karyawan orang lain, merampas. Wa 'alal ghasibi, itu beberapa jenis kategori merampas yang pada intinya adalah memanfaatkan benda orang lain atau jasa orang lain atau mengambil manfaat dari orang lain tanpa izin daripada yang berhak. Wa 'alal ghasibi, kewajiban terhadap orang yang merampas raddun, mengembalikan barang. Tanwinnya itu disebut tanwin iwal, tanwin pengganti mudhaf ilaih. Apa mudhaf ilaihnya kalau ditakdirkan? Apa mudhaf ilaihnya kalau ditakdirkan? Apa? Mausub, Masya Allah, mikir lama kali. Raddul mausubi, mengembalikan barang yang dirampas. Dibuang mausubnya, diganti dengan tanwin, namanya tanwin iwad. Raddun, mengembalikan. Jadi kalau kita fikih Fathul Qarib, itu udah dibuat tuh raddul mausubi. Nah, karena ini Fathul Mu'in, dan orangnya kata pengarang itu udah dewasa, nahwunya udah cukup, maka dibuang mudhaf ilaihnya. Wadomanun, atau kepada raddu. Mudhaf ilaih enggak boleh buat tanwin. Domanu mutamawwil, mengganti sesuatu yang berharga. Talifa, yang hilang ia, mengganti sesuatu yang berharga yang telah hilang ia. Jadi kalau enggak bisa dikembalikan karena barang sudah hilang, maka diganti dengan sesuatu yang bernilai. Mengganti sesuatu yang bernilai yang sudah hilang. Bukan mengganti dengan sesuatu yang bernilai, maaf salah. Mengganti barang yang dirampas, yang barang itu ada nilainya. Apa contoh barang yang bernilai, yang tidak bernilai kalau kita rampas? Atau merampas barang enggak bernilai, apa contohnya? Apa contohnya? Oh, pena. Itu nggak ada nilainya. Pupuk kandang, anjing. Berapa nilai anjing? Nggak boleh disebut nilai, karena benda najis yang tidak boleh diperjualbelikan itu dianggap tidak bernilai. Pupuk kandang nggak boleh ada nilai, nggak ada nilai harga. Maka yang wajib diganti itu adalah sesuatu yang ada nilainya. Jadi nilai menurut aturan syariat ya, jangan nilai menurut aturan orang hari ini. Aturan orang ini ada nilainya. Sekarang 10.000 tai ayam.
Bahkan satu skop 4.000, 1.000. Satu skop 1.000 nilainya. Skop 1.000, 2.000, 3.000. Nah, itu mereka buat nilai, bukan aturan syariat. Walaupun manusia membuat nilai, tetap tidak ada nilai, karena pandangan yang punya aturan itu agama, bukan orang. Maka makna mengembalikan mutamawil, mengembalikan barang yang ada nilai, talifah yang hilang, bi aqsa qimatin, dengan nilai tertinggi, bi aqsa qimatin, dengan nilai tertinggi, min hinni wasbin, dari waktu dirampas, ila talafin, hingga hari hilang. Misal antum curi kambing, merampas kambing, kemudian kambing itu dirampas pada tanggal 1 Ramadan, kemudian dikembalikan pada tanggal disembelih pada tanggal 1 Muharram, dirampas 1 Ramadan, dikembalikan atau disembelih pada tanggal 1 Muharram. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, pada 5 bulan atau 4 bulan lebih ini di hari apa kambing harganya tinggi? Assalamualaikum. Di hari apa kambing nilainya tinggi? Jadi geser. Hari apa? Sambil ada meja. Hari apa kambing nilainya tinggi? Muharram, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulhijjah. Maka dicarilah nilai tertinggi pada hari tersebut, maka dengan nilai itu kambing yang dia curi wajib dibayar. Nah, raddu domanu mutamawilin, wajib membayar sesuatu yang ada nilai yang hilang dengan harga tertinggi. Aqsa qimah, harga tertinggi. Qimah itu adalah harga pasaran, sedangkan saman adalah harga yang disepakati dalam akad. Jadi ada dua bahasa dalam bab fikih. Kalau sekiranya kitab fikih mengatakan saman, berarti harga kesepakatan antara penjual dan pembeli. Bisa harganya tinggi, bisa harganya murah, tergantung siapa yang membeli, siapa yang menjual. Kalau yang membeli itu teman kita, harga lebih murah. Tapi harga pasaran itu harga standar. Bab ahkam wasbi, hukum hakam merampas. Maka ketika seseorang merampas satu barang, barangnya hilang, maka dia dikenakan hukum membayar harga pasaran tertinggi, mulai dari ketika dia merampas ila talafin, sampai barangnya hilang. Titik. Wa yutmanu mithliyun, dan dibayar barang misli. Apa itu barang misli? Ma hasarahu kailun awaznun, sesuatu yang membatasi akannya oleh takaran atau timbangan. Ini jarang-jarang disebutkan definisi misli. Jadi dalam bab muamalah
benda-benda itu dibagi dua macam, dua istilah. Yang pertama barang mutakawim, yang kedua barang misli. Mutakawim yaitu barang kalau kita jual, kita beli di kadar, enggak pakai timbangan, enggak pakai takaran, enggak pakai ukuran. Dia enggak pakai timbangan, enggak pakai takaran, enggak pakai ukuran. Beli sepeda motor, beli rumah, beli kendaraan, itu enggak pakai takaran. Belinya bukan per kilo, belinya bukan per meter, belinya juga bukan per liter. Nah, yang dibeli pakai liter, yang dibeli pakai timbangan, yang dibeli pakai ukuran, itu disebut barang misli. Nah, kalau yang dirampok itu, yang diambil itu adalah barang misli, yaitu barang yang ditakar dengan timbangan atau takaran, maka dikembalikan harus barang misli. Kalau dia merampok beras, bayar beras. Dia rampok padi, bayar padi. Dia rampok minyak goreng, pakai minyak goreng. Tapi kalau dia rampok sepeda motor, itu bukan diganti dengan sepeda motor, itu harus diganti dengan nilai tertinggi sepeda motor dengan tipe yang sama, pengeluaran yang sama, mulai daripada hari dia merampok sampai sepeda motor itu hilang. Wajazas salamu fihi, dan boleh akad salam pada barang tersebut. Nah, ada tiga syarat barang misli. Pertama, ditakar dengan timbangan atau ditakar dengan takaran, ukuran isi, dan boleh akad salam. Boleh akad salam. Apa salam, Ismail? Apa itu akad salam? Memesan barang dengan kriteria yang ditentukan. Bahasanya bukan pesan, karena jual beli, salam itu bagian daripada jual beli. Membeli barang dengan menyebutkan kriterianya, dengan wajib membayar harga di depan. Ismail, ini uang 700.000, saya beli kepada antum sebuah kitab, judulnya ini, pengarangnya ini, cetakannya ini, warnanya ini, yang terdiri dari sekian juz, bukan yang satu mujalad tapi 3 mujalad. Saya terima minggu depan. Itu namanya salam. Jadi jual beli tanpa menunjuk barang tapi menyebutkan sifat. Jadi syarat barang misli itu adalah sesuatu yang ditakar dengan timbangan, dengan ukuran isi, dan boleh akad salam. Coba untuk sebutkan satu barang, dia pakai takaran atau pakai timbangan, tapi nggak boleh akad salam. Itu barang kalau dirampok nggak boleh dibayar dengan barang yang sama, harus ada yang nilai. Contohnya apa? Timbangan atau ditakar dengan ukuran isi liter, tetapi tidak boleh dibeli dengan cara akad salam. Contohnya apa? Makanan. Nah, bubur kacang itu dijual per gelas. Itu kalau kita curi bubur kacang, bisa diganti bubur kacang lagi? Nggak bisa. Harus dengan nilai daripada bubur kacang.
Karena syarat pada akad salam itu apa? Sesuatu yang tidak boleh dimasak oleh api. Jadi benda yang boleh dijadikan akad salam tidak boleh dimasak dengan api. Sesuatu yang masak dengan api nggak bisa jadikan akad salam. Kenapa tidak bisa jadikan dibeli dengan cara akad salam? Karena sulit ditemukan dan sulit disebutkan kepastiannya. Coba antum pesan, antum beli bubur kacang dengan akad salam. Mana? Kadar santannya, kadar gulanya, kadar garamnya, kadar kematangannya. Sehingga 2 hari dia cari nggak jumpa bubur kacang dipesan. Izzatul wujud. Nah, mana contohnya barang misli kakutnin seperti kapas, wadakikin tepung, wamain air, miskin kasturi, nuhasin tembaga, wadarahima uang dirham, wadananira dan uang dinar. Kalau hari ini dalam kehidupan kita, dananir, darahim itu mata uang. Jadi kalau merampok uang bayar uang, merampok tembaga bayar pakai tembaga, merampok kasturi bayar kasturi, mencuri tepung bayar dengan tepung, mencuri kain bayar dengan kain. Itu disebut barang misli. Walau maghsyushan, walaupun uang dinar dan dirham itu dicampur. Kenapa bisa dibayar? Karena kita bisa memastikan kadar campurannya. Kita bisa pesan sama tukang emas dan tukang perak, ini kadar campurannya berapa, itu bisa diuji, bisa dipastikan. Emas 20 karat, 24 karat, 18 karat, tidak berkarat, itu mereka bisa ukur. Nah, jadi pasti barangnya. Begitu juga tamar, contoh barang misli, korma kering, zabib, anggur kering, hubbun jafi, biji-biji yang kering, biji-bijian yang kering. Maaf, semuanya atap kepada kutnin, barisnya di bawah semuanya. Tamrin, zabibin, hubbin, maaf, habbin, jafin. Kalau hubbin artinya cinta, kalau habbin artinya biji, biji-bijian yang kering. Waduhnin minyak, wasamnin minyak sapi. Samnin itu minyak sapi, minyak yang dibuat dari lemak sapi. Orang sekarang bilang minyak samin. Itu kalau bikin nasi samin itu harus pakai minyak itu. Kemudian duhnin ini minyak biasa. Apakah minyak kelapa sawit atau kelapa atau minyak zaitun? Tapi kalau minyak zaitun bahasa Arabnya zait, memiliki bahasa yang sama, memiliki bahasa yang khusus. Bimithlihi, bimithlihi itu mutalak ke mana? Mutalak ke yudmanu, dibayar barang misli bimislihi dengan semisilnya. Nah, dengan semisilnya. Fi ayyi makanin hulla bihil misli, pada tempat mana saja. Kalau kita terjemahkan urutannya pada mana saja tempat. Karena dalam kaidah bahasa Arab, huruf istifham harus letaknya di awal. Fi ayyi makanin, pada mana saja tempat, atau pada tempat mana saja, hulla bihil misli, jatuh tempo dengannya tempat atau dinya tempat akan barang misli. Jadi di mana saja tiba waktu pembayaran, di sana mesti dibayar. Titik. Fa in fuqidal mislu, apabila tidak ditemukan mithil, memang dia mencuri anggur, tapi ketika mau membayar tidak ada anggurnya.
memang dia mencuri kurma kering, tapi ketika dia mau membayar tidak ditemukan kurma kering. Bagaimana solusinya? Fayadmanu, boleh bina ma'ruf, boleh bina majul, fayudmanu, maka dibayar ia barang misli bi aqsa qiyamin. Qiyamin itu bentuk jamak daripada qimatin, dengan harga tertinggi dari harga-harga pasaran, min wasbin ila faqdin, mulai daripada dia merampok sampai barang itu hilang. Hilang itu maknanya karena dia makan, karena dia jual, atau karena apa saja, atau karena memang hilang. Jadi bahasa faqdin bukan berarti hilang tanpa berarti dari tangan si perampok. Hilang itu juga bisa maknanya karena sudah habis. Dia merampok kurma 1 kilo, kemudian dia bawa ke rumah, dia makan, kemudian dia taubat, mau membayar kurma tersebut. Dibayarlah kurma. Ketika dia mau membayar, dia cari di pasaran nggak ada kurma yang sama. Maka pada saat itu boleh dia membayar dengan harga kurma. Maka dipastikan harga kurma dari tanggal 1 sampai tanggal 30 akhir bulan, mana harga kurma yang paling tinggi, itulah yang harus dia bayar. Titik. Walau talifal misli, jikalau hilang barang misli. Jikalau hilang barang misli, kita tidak terjemahkan. Apa barang misli, Abu? Barang yang ditakar dengan timbangan atau ukuran isi. Jikalau hilang barang misli tersebut, ini kan bahasanya ringkas. Hilang di tangan siapa? Di tangan siapa? Di tangan perampok, di tangan orang yang selain pemiliknya. Jikalau hilang barang misli, falahu, maka boleh baginya si pemilik mutalabatuhu, memintanya si perampok atau orang mengambil tanpa hak, bimislihi, dengan misilnya barang misli, fi ghairil makanil ladzi, pada selain tempat, halla bihil mislu, yang jatuh tempo di tempat tersebut oleh barang misli. Illam yakun linaqdihi mu'natun, jika tidak ada bagi memindahkannya barang misli biaya. Jika tidak ada untuk memindahkannya barang misli, itu biaya. Itu redaksinya. Mana gambaran kejadiannya? Allah, astagfirullah. Dia kecurian. Dia dirampok oleh seseorang. Berasnya diambil senilai 30 kilo. Kejadian di Indarung. Kemudian perampoknya taubat, jumpa Safirullah di pasar raya. Kemudian si perampok mau membayar dengan uang, sementara Safirullah meminta bayar dengan beras. Apa hukumnya? Safirullah punya hak nggak meminta kepada perampok bayar dengan beras di pasar raya? Tidak di Indarung. Kalau di Indarung dia minta, wajib dibayar oleh perampok, karena tempat kejadiannya di Indarung. Sementara Safirullah meminta beras itu dibayar di pasar raya dengan beras. Apakah perampok wajib mengikutinya, membayarnya atau tidak? Lihat redaksi kita.
Wajib atau tidak? In lam yakun linaqlihi mu'nah. Wajib kalau sekiranya dibawa ke pasaraya beras 30 kilo itu nggak ada biaya. Ada biaya? Ada. 30 kilo beras dibawa pasaraya ada biaya? Perlu biaya? Nggak perlu. Nggak ongkos. Naik angkot diminta ongkosnya. Enggak, gratis kalau 30. Tapi kalau sempat 1 ton baru ada biaya. Kan cuma 1 karung naik angkot, nggak ada orang minta angkot. Beras bapak ongkos nggak ada. Tapi kalau sempat 5 karung, kemungkinan iya. Kalau 100 karung, pasti diminta ongkos. Nah, berarti perampok wajib membayar dengan beras di pasaraya pada si pemilik beras. Kenapa? Karena memindahkan di sini ke sana nggak ada biaya. Tapi kalau yang dirampok itu 1 ton, nah perampok nggak wajib menyerahkan beras di pasaraya, karena membawa beras 1 ton dari Indarung ke pasaraya perlu biaya. Maka kalau Safirullah memaksa untuk minta bayaran di pasaraya, maka perampok boleh membayar dengan uang, tidak wajib membayar dengan beras. Nah, supaya tidak ada yang dirugikan. Di mana letak posisi dirugikan? Ternyata Safirullah ini pedagang beras. Memang dia jualan di pasaraya. Jadi kalau dia tuntut di pasaraya, minimal dia gratis ongkos membawa beras dari Indarung ke pasaraya. Berarti dia telah memanfaatkan hak atau telah mengambil hak dari perampok secara zalim, yaitu gratis ongkos bawa beras. Sehingga hukum tidak membenarkan hal itu terjadi, sehingga disyaratkan orang yang memiliki barang boleh menuntut barang yang sama kepada orang mengambil walaupun secara zalim, yaitu perampok, kalau sekiranya untuk memindahkan barang ke tempat dia meminta itu tidak ada biaya. Wa aminat tariq, dan aman perjalanan. Dan aman perjalanan. Tapi kalau sekiranya membawa beras dari Indarung ke pasaraya, nggak ada ongkos, tapi perjalanan membawa beras dari Indarung ke pasaraya nggak aman, ada tantangan di situ. Misal ke sini aman, antum pergi ke luar negeri misalnya, yang rokok kan nggak boleh belikan. Contohnya saja, anggap saja boleh. Kalau kita melintasi negara, pergi ke Malaysia bawa sebungkus rokok aman? 2 bungkus? 1 slop? Slop? Nah, kena biaya cukai. 2 slop kena biaya cukai. Sekarang misalnya rokok itu halal, sehingga wajib dibayar. Jadi perampokan terjadi di Indonesia, kemudian orang itu jumpa di Malaysia. Kamu telah merampok rokok saya 2 slop. Saya minta di sini bayarannya sekarang. Padahal untuk membuat 2 slop rokok ke Malaysia nggak ada biaya. Walaupun naik air Rusia sekalipun nggak akan ada biaya, ringan. Tapi dalam perjalanan tidak aman, maka dia tidak wajib menyerahkan rokok di situ. Kenapa? Karena membawanya memang tidak perlu biaya, tapi dalam perjalanan tidak aman. Apabila 2 syarat ini terpenuhi, dalam perjalanan aman dan tidak ada biaya, baru wajib diserahkan. Kalaupun tidak ada biaya tapi membawa barang itu penuh risiko, maka tidak wajib menyerahkan di tempat diminta. Wa illa, jika tidak apa? Jika tidak ada membawanya biaya. Jika tidak ada untuk membawanya biaya, berarti ada nafi isbat.
fa bi aqsa qiyamil makan, maka boleh diminta dengan harga tertinggi pada tempat tersebut. Bi aqsa qiyamil makan, dengan yang tertinggi harga pasaran tempat tersebut. Tempat yang mana? Tempat meminta. Jadi harga tertinggi harga beras bukan di Indarung, tapi harga tertinggi harga beras di pasar raya. Harga tertinggi rokok di Malaysia, lebih gawat lagi. Nah, lebih bahaya. Ya terserah dia milih yang mana. Wa yutmanu mutakawwimun atlafa, dan dibayar barang mutakawwim. Jangan dibaca mutakawwam, tapi bacaan betul mutakawwim. Barang yang dikadar, enggak pakai timbangan, enggak pakai takaran, enggak pakai ukuran panjang, meter, liter, kilo, enggak pakai itu dia dibeli. Misalnya per biji, seperti batu bata, pasir, kerikil, kendaraan. Wa yutmanu mutakawwimun, dibayar barang mutakawwim atlafa, yang sudah lenyap. Contoh al-manafi', manfaat, wal hayawan, dan hewan. Bil qimati, muta'alahnya kepada yutmanu. Dengan apa dibayar? Bil qimati, dengan wajib diganti dengan nilai motor. Wa yajuzu akhdhul qimati anil misli bit taradi, boleh hukumnya mengambil harga pasaran dari barang misli dengan dasar taradi, saling menyetujui, saling ridha. Sebetulnya dia wajib bayar beras. Perampok wajib bayar beras kepada pemilik, tapi mereka berdua bersetuju melakukan persetujuan. Mereka bersepakat cukup dibayar pakai uang saja, maka pada saat itu hukumnya boleh dibayar pakai uang. Dan kaidah fikih dikatakan ar-ridha sayyidul ahkam, ridho itu adalah penghulu segala hukum. Wa idza akhadha minhul qimata, apabila mengambil ia pemilik darinya perampok al-qimata, akan harga pasaran, fajtama'a bi baladit taraf, lalu bertemu kedua-duanya, berjumpa kedua-duanya di negeri barang itu hilang. Baladit talaf, negeri hilang. Nah, bahasanya ringkas, negeri hilang, maksudnya negeri di mana barang itu hilang. Lam yarji'a ilal misli, niscaya tidak boleh rujuk kedua-duanya kepada benda. Ketika seseorang perampok dengan pemilik jumpa di Malaysia, barangnya hilang di Indonesia, perjumpaannya di Malaysia, maka kalaupun barang misli, wajib dibayar pakai misli? Tidak wajib, karena ke sana perlu biaya. Akhirnya sepakat bayar pakai uang saja. Dibayarlah pakai uang di situ, sesuai dengan kesepakatan ringgit atau rupiah. Gak lama setelah itu jumpa lagi orang ini di Indonesia. Kemudian kemarin barang saya kamu bayar pakai uang di sana. Saya merasa rugi. Saya mau kembalikan uang kamu. Saya kembalikan uang ringgitmu. Karena waktu saya masuk ke Indonesia, saya tukarkan ringgit, orang beli harga murah. Saya belikan ke beras, gak cukup dengan beras yang kamu curi. Jadi saya kembalikan ringgit, saya mau ngambil beras. Itu kata si pemilik atau perampok. Ternyata ketika masuk ke Indonesia uang ringgit nilainya tinggi, sehingga kamu dapat rupiah banyak. Dan rupiah yang banyak itu kamu beli beras lebih banyak daripada yang saya curi. Saya mau minta ringgit saya dan saya mau kembalikan beras kamu. Boleh?
Tidak boleh. Kalau sesuatu sudah terjadi lalu mereka bertemu di negeri talaf, lam yarji'a, baik pemilik maupun perampok tidak boleh rujuk kepada mithil. Wa haitsu wajaba mislun fala athara li ghala'in, ketika wajib membayar mithil, maka tidak ada pengaruh bagi mahal atau murah. Tidak ada pengaruh karena mahal atau murah. Contohnya sederhana. Masya Allah, seseorang itu telah mengambil hak orang lain berupa beras 10 kilo, kira-kira 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Sekarang dia taubat, kemudian dia cari pemilik beras itu lalu dibayar. Bayar pakai apa? Pakai beras. Dibayar pakai beras. Pas dia membayar itu, harga beras turun anjlok murah. Seliter hanya 5.000 rupiah. Dibayarlah 20 kilo. Ini beras saya curi 20 tahun yang lalu. Kata pemilik beras, hari ini saya nggak mau terima harga beras dengan beras, karena beras turun harganya. Tidak ada pengaruh, wajib diserahkan beras. Atau harga beras melonjak tinggi karena sudah 10 tahun gagal panen, sehingga beras lebih mahal pada emas. Pada saat itu apakah akan berubah hukum dibayar pakai nilai? Tidak, tetap dengan beras. Mau harganya turun atau mahal, la athara, tidak ada pengaruh ketika wajib dibayar barang mithil. Sebutkan insan, kapan wajib membayar barang mithil? Dia ke kitabnya, lihat ke langit-langit. Kapan wajib dibayar dengan mithil? Pertama, kalau yang dicuri itu misli. Yang kedua, kalau diminta di negeri talaf atau diminta di negeri yang lain, kalau memenuhi 2 syarat: satu, membawanya tidak perlu biaya; yang kedua, aman dalam perjalanan. Jadi wa haitsu wajaba mislun itu mengandung ibarat yang cukup banyak. Jadi musannaf sudah ringkas. Ketika wajib membayar barang misil, maknanya beliau telah jelaskan di belakang kapan saja misli wajib dibayar dengan misil. Furu'un law halla ribata safinatin, jikalau membuka ia seseorang ikatan perahu, perahu ditambatkan di pelabuhan, dia buka, iseng dia buka, pagarikat, maka tenggelam ia perahu bisa babiha, dengan sebabnya dia buka, dominaha, maka dia wajib membayar akannya perahu. Au bihadithi rihin, atau dengan adanya angin, fala, maka tidak wajib bayar. Dia buka perahu, perahunya masih terapung, dan datang angin, dibawa ke laut, nggak bayar. Tapi pas dibuka langsung tenggelam, nah baru dibayar. Pokok ida usulnya, kok ida fikihnya, kullu hadithin taqdiruhu bi aqrabiz zaman. Setiap kejadian itu ditakdirkan dengan zaman terdekat. Dengan zaman terdekat. Kita pinjamkan barang kita, motor. Ini saya pinjamkan ke antum berempat. Boleh dipakai. Pakai oleh Ihsan, pakai oleh Abu, pakai oleh Ismail, pakai oleh Safirullah. Pas kembalikan motor rusak. Motor rusak dengan siapa? Terakhir, takdiru bi aqrabiz zaman. Maka ketika perahu dilepaskan, perahu nggak tenggelam,
Kemudian datang angin bertiup, perahunya tenggelam. Bukan karena saya, karena angin. Tapi pas dilepaskan langsung tenggelam, baru karena yang melepaskan, maka wajib bayar. Illam wa kaza illam yazhar sababun. Begitu juga jika tidak jelas penyebabnya. Enggak dipastikan apa karena faktor dia buka ikatan perahu, apa karena faktor angin. Ketika tidak ada kejelasan, maka juga tidak wajib dibayar. Walau halla wasaqa bahimatin, jikalau melepaskan ia seseorang ikatan hewan ternak. Sapi orang sedang terikat, dibuka ikatannya. Au abdin, atau ikatan budak yang belum mumayyiz. Ikatan budak yang belum mumayyiz. Au fataha qafsan an tairin, atau dia buka sangkar dari burung. Qafsan, pintu sangkar atau sangkar, an tairin dari burung. Fa kharaju, langsung mereka keluar. Kharaju itu kembali kepada bahima, abdun, tairun. Kharaju, langsung mereka keluar. Artinya dibuka ikatan ternak, langsung ternaknya lari. Dibuka ikatan budak, budaknya langsung kabur. Dibuka pintu sangkar, burung langsung terbang. Domina. Ini saya membayar ya seseorang. In kana bitahyijihi wa tanfirihi, jika adalah kejadian tersebut, keluarnya tersebut dengan tahyijihi. Tahyijihi artinya membuka, tahyijihi membentak, dan mengusirnya. Tahyijihi membentaknya dan mengusirnya. Sudah dibuka, langsung lari. Wa kadza idiktasara 'alal fathi, begitu juga jika mencukupkan ia seorang di atas membuka. Enggak dikejutkan. Dibuka ikatan hewan ternaknya, diam-diam saja. Tapi hewan ternaknya langsung lari. In kanal khuruju halan, jika adalah keluarnya itu seketika itu juga. Jika adalah keluarnya halan seketika itu juga. La abdan akilan halla qaidahu fa abiqa, tidak wajib bayar budak berakal yang melepaskan ia seseorang ikatannya budak lalu kabur ia budak. Walau mu'tadan lil ibaqi, walaupun adalah budak tersebut memang biasa kabur. Memang sifat budaknya itu sering kabur. Maka ketika dia buka ikatan budak, yang budak itu sudah berakal lalu kabur, memang budak yang biasa kabur, tetap tidak wajib membayar. Kenapa tidak wajib membayar? Karena budaknya sudah akil. Kecuali budak gila atau budak yang anak-anak, kalau dibuka ikatannya langsung hilang, langsung lari, tabrak mobil, mati, maka orang membuka wajib membayar. Nah, tapi kalau budaknya enggak langsung kabur, burungnya enggak langsung terbang, enggak wajib bayar. Burung dalam sangkar senang dia berbunyi, berkicau. Kita buka pintunya, dia bersih. Loncat-loncat di sangkar. 10 menit lepas itu baru terbang dia. Maka kita yang membuka pintu burung itu enggak wajib bayar. Nah, enggak wajib bayar. Tapi ini hukum Islam ya. Kalau hukum sekarang wajib bayar. Kenapa kamu buka? Kan sangkar burung saya. Tetap dibawa ke pengadilan. Kamu yang salah. Kenapa dibuka ikatan hewan ternak orang lain? Sapi tertambat di situ, terbuka, langsung sapinya nggak lari, masih makan di tempat.
setengah jam lepas itu dia habiskan sawah orang lain, satu sawah. Pasti hukum dunia hari ini orang itu akan cari antum. Nah, tapi hukum Islam tidak. Kenapa? Karena sapi lari atas keinginannya sendiri. Kalaulah atas dasar saya buka, pasti dari tadi dia lari. Tapi karena dasar keinginannya sendiri, maka saya tidak bertanggung jawab. Walau daraba zalimun abda ghairihi fa abiqa lam yatman. Jikalau memukul oleh orang zalim akan budak orang lain, lalu budak itu kabur, maka orang itu tidak wajib membayar. Wa yabra'ul ghasibu bi raddil aini ilal malik. Terbebaslah seorang perampok dengan mengembalikan benda kepada pemilik. Seorang perampok bebas daripada tanggung jawab dunia dan tanggung jawab akhirat kalau dia kembalikan benda yang dia rampok kepada pemilik. Bagaimana cara mengembalikannya? Wa yakfi wad'uha indahu, cukup meletakkannya barang di dekatnya pemilik. Walau nasiyahu, dan jikalau melupakan ia pemilik akannya barang, bari'ah, niscaya, maaf salah lagi. Wa yakfi wad'uha indahu, cukup meletakkannya barang di sisinya pemilik, titik. Walau nasiyahu bari'a biraddi ilal qadi. Jikalau lupa, jadi lau tu lau syarat, bukan lau wayah. Jikalau lupa ia si perampok akannya pemilik, niscaya dia bisa terlepas dengan mengembalikan barang kepada qadi. Ingat lagi dia dah tobat 40 tahun yang lalu dia merampok kalian. Dan 40 tahun jadi perampok. Barang dirampok alhamdulillah semuanya ada disimpan di rumah. Dia bukan memakai tapi suka mengoleksi saja. Tidak dipakai. Nah, ini kamera punya siapa kemarin? Lupa saya. Bawa semuanya ke Pak Kadi. Pak Kadi saya tobat. Ini barang semuanya saya rampok. Sudah saya kembalikan sama Bapak. Urusan Bapak lagi. Selesai. Nah, Kadi bagaimana cara menyikapinya? Kadi tinggal memberikan pengumuman. Nah, sama sekarang motor-motor yang ditangkap polisi yang bukan pemiliknya, dari pencuri-pencuri motor, mungkin sudah di tangan pembeli-pembelinya, tinggal dia punya kekuasaan, dia umumkan motor yang plat nomor sekian, tinggal jemput ke kantor tempat penyimpanan motor. Jadi serahkan ke qadi, berkedi mengurus. 1 kali, 2 hari, setahun, 2 tahun. Kalau barang itu tidak berguna, bisa qadi catat, lalu jual, manfaatkan untuk kemaslahatan umum. Kalau nanti pemiliknya datang, tinggal dikembalikan nilai daripada penjualannya. Walau khalata misliyan aw mutakawiman bima la yatamayyaz. Jikalau mencampur aduk ia seseorang perampok akan barang misli atau barang mutakawim dengan sesuatu yang tidak bisa dibedakan. Contoh minyak, dia rampok dari sekian sumber, dari sekian pemilik, dia simpan di tempat dia dan satu tempat, jadi bercampur semuanya. Atau biji-bijian, dia rampok beras dari sekian pemilik, diaduk di tempat dia satu tempat, sehingga tidak bisa dibedakan mana milik si A, si B, si C dan seterusnya. Begitu juga dirham, menurut pendapat yang kuat, bijinsi dengan jenisnya, artinya menyimpan, mencampur adukkan barang yang dirampok dengan jenisnya atau selain jenisnya. Wa ta'azzar tamyiz, dan sulit untuk dibedakan. Beras dengan beras bagaimana mau membedakannya?
walaupun beras ketan dengan beras biasa. Setengah karung beras ketan dicampur dengan beras biasa, itu kan dengan selain jenisnya. Siapa mau memisahkan beras itu? Misalnya satu-satu. Memang bisa dibedakan, tapi ta'azzarat tamyiz, sulit untuk memisahkannya. Sorohalikan, jadilah barang itu dianggap habis, jadilah barang itu barang hancur. Artinya tidak boleh barang yang dicampur itu pengganti kepada pemilik. Anggap aja barang yang dicuri itu sudah habis, berarti dia cari pengganti barang baru, biar dia yang makan beras campur itu. Jadi nasi rasa ketan, ketan rasa nasi. La mustarikan, tidak dianggap barang kongsian, tidak dianggap barang kongsian. Fayamlikuhul ghasib, maka memiliki akan barang tersebut oleh yang merampok. Jadi barang yang sudah tercampur aduk yang nggak bisa dipisahkan, itu dianggap barang sudah habis. Artinya perampok wajib mencari gantinya. Barang yang bercampur aduk itu tidak dianggap barang kongsi antara sekian pemilik, tetapi itu adalah barang dimiliki oleh si ghasib, orang yang merampas. Lakinnal aujah, akan tetapi pendapat yang kuat, annahu mahjurun alaih, sesungguhnya perampok itu mahjur alaih. Mahjur alaih adalah tidak diberi wewenang untuk mempergunakannya, atau bahasanya dihajar di atasnya. Mahjur alaih, seseorang yang tidak punya hak leluasa dalam menggunakan kekayaannya. Satu, anak-anak. Yang kedua, orang gila. Yang ketiga, safih. Safih itu orang yang tidak bisa mengelola harta. Kemudian yang keempat, muflis, orang yang hutangnya lebih banyak daripada kekayaannya, itu muflis. Maka dan kelima, budak sahaya. Jadi 5 jenis orang ini itu dianggap mahjur alaih. Nah, termasuk perampok tadi. Walaupun barang yang sudah dia curi, yang sudah dia campur aduk, itu bukanlah milik bersama daripada si pemilik barang yang dicuri, tetapi itu dikatakan milik orang yang merampok, dan dia dalam menggunakan barang itu statusnya mahjur alaih. Annahu mahjur alaih, perampok dibatasi, artinya dilarang mempergunakan barang tersebut fit tasarrufi fihi, dalam mengelola padanya barang campuran, yang barang curian yang telah dia campur, hatta yu'tiya badalah, sehingga dia membayar gantinya. Kalau sudah dia bayar semua barang-barang ganti kepada pemilik asal, maka barulah dia berhak menggunakan barang rampokan yang sudah dia campur. Bab hibah. Ini ada pertanyaan di rampokan. Hukum ini hanya berlaku hari ini untuk individu masing-masing. Mungkin pernah merampok kecil-kecilan di SD, makan bakwan nggak dibayar. Tapi cara bayarnya bukan pakai bakwan, itu pakai kimah, harga bakwan tertinggi. Nah, yang pernah ada berapa? Jangan harga bakwan hari itu. Di SD antum beli bakwan 300 rupiah, 500. Sekarang 1000, bayar 1000, bukan 500. Jadi untuk individu. Kalau enggak, berurusan di akhirat.
Tapi kalau nyuri beras, bayar pakai beras. Nyuri uang pakai uang. Walaupun nilai uang itu murah. Dulu nyuri uang 10.000 10 tahun yang lalu. Bayar sekarang 10.000 juga. Kata pemilik uang, ini rugi. Nah, itu jawabannya tadi. Wala athara azza wajabal mithlu wala athara lil ghala wal rukhas. Kalau sudah mesti bayar pakai harga yang sama, barang misli, maka nggak ada pengaruh harga tinggi atau murah. Dia nggak bisa komplain. 10.000 dulu 10 tahun yang lalu, dan sekarang beda harganya. Dulu 10.000 bisa makan 2 orang misalnya. Sekarang 10.000 bisa makan 2/3 orang. 1 orang pun belum kenyang, baru 2/3 kenyangnya. Cukup. Nah,